Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Yusuf Mansur tebar uang kecil ke mantan karyawan Paytrend, berharap jangan digugat atau karena caleg. Tanda tanya teman-teman. Jadi baru-baru ini Thaibah TV, silakan teman-teman kunjungi dan di subscribe channelnya. Ini channel dari Pak Darso Arif Bakuama, seorang wartawan senior yang begitu gencar mencari atau mewawancarai korban-korban investasi yang bersinggungan atau bersentuhan dengan Yusuf Mansur. Salah satunya adalah Paytrend. Dan di sini Pak Darso Arif mewawancarai seorang mantan karyawan Paytrend, Baypon, yang mana itu ada hal menarik bagi saya, sekaligus mengejutkan, di mana di situ ternyata baru-baru ini Yusuf Mansur membagi-bagikan uang yang nominalnya sangat-sangat jauh sekali dengan mulutnya dia selama ini, teman-teman. Yang katanya bagi-bagi duit 15 miliar per bulan, ternyata di sini Yusuf Mansur, kalau saya tidak salah dengar, dia membagi uang 200 ribu gitu. Dengan kemudian mengiming-imingi lagi mantan karyawannya akan memberikan ini itu dan ya, segala macam, yang bagi saya ini adalah bullshit. Orang semakin banyak janji, semakin banyak iming-iming, cenderung semakin besar tingkat hoaxnya, teman-teman. Tingkat tingkat ingkarnya gitu. Silakan nanti teman-teman simak wawancara Pak Darso Arif melalui telepon dengan mantan karyawan Paytrend ini, yang katanya kalau tidak salah itu bulan Juni apa Juli itu beberapa mantan karyawan Paytrend itu diberi uang 200 sampai 250 ribu. Ya, ini jauh sekali dari apa yang selama ini dikeluarkan oleh seorang Yusuf Mansur tentang Paytrend yang katanya bagi-bagi uang 15 miliar. Ini pun saya tidak mengerti alasannya dia bagi-bagi uang yang hanya secuil ini kepada mantan karyawannya, dan kebanyakan yang dia bagi-bagikan ini kepada mantan karyawan yang hendak atau akan menggugat Yusuf Mansur atau pihak Yusuf Mansur atau Paytrend dari Yusuf Mansur ini terkait dengan hak-hak mereka yang belum diselesaikan, teman-teman. Ini sangat mengerikan sekali dan sangat miris sekali bagaimana seorang Yusuf Mansur kemudian tanpa sepengetahuan kita atau ya mungkin istilahnya di belakang layar memberikan uang 200 ribu sampai 250 ribu kepada ex karyawan Paytrend. Tidak tahu maksudnya, apakah karena mau nyalek atau demi mungkin menutup mulut orang-orang ini agar tidak mengkasuskan masalah ini gitu. Tapi kan ini nominalnya bukan sangat kecil bagi saya, ini sangat pelit. Baik, kita simak wawancara Pak Darso Arif. Ya, Pak. Jadi ente termasuk yang dapat transferan? Iya, Pak, termasuk, Pak. Itu transferan tanggal 8. Tanggal 8? 8 Juli. 8 Juli. 8 Juli? Iya, udah lama, Pak. Makanya tadi kan saya cek, saya juga lupa bilang ke Bapak. Oh, itu langsung dari rekening Yusuf Mansur? Seingat saya sih langsung, Pak. Dan Yusuf Mansur sendiri yang minta. Jadi kan itu tanggal 7 Juli itu saya dikasih tahu sama teman saya. Iya. Mantan karyawan Paytrend juga. Iya. Dia kan maksudnya waktu di karyawan Paytrend sering kayak ngobrol sama saya, terus tiba-tiba iya, dia ngabarin, "Mal, coba deh cek Yusuf Mansur, siapa tahu ditransferin ke gua." Terus saya tanya, "Mau dapat?" "Iya dapat." "Mas, siapa aja yang dapat?" Dia nyebutin beberapa nama tuh. Kebanyakan sih cewek yang udah ibu-ibu kan. Itu dan nama mereka, oh, jadi ente yang dikasih tahu, temannya yang kasih tahu ya? Iya, saya dikasih tahu tuh. Dan yang ngasih tahu saya itu mantan karyawan yang wanita, udah berumah tangga lah. Iya. Terus saya tanya siapa aja emang udah dapat. Si teman saya ini bilang beberapa nama, ada sekitar 5 nama, dan semuanya kan itu semuanya udah berkeluarga, jadi ibu kan. Oh ya udah, saya penasaran kan. Iya. Saya penasaran, saya chat IM tuh. Saya chat IM tuh langsung tanggal 7 Juli. Dia juga chatnya juga saya coba-coba aja, langsung kayak tanya, saya bahas tentang ini tentang
nanya ke IM kayak Ustaz, bener nggak sih kalau Python itu direksinya udah ganti, udah diakuisisi, dan begitu aja mulainya. Iya. Terus IM langsung kayak bicara panjang gitu, kayak nyangkal udah diakuisisi gitu segala macem, bla 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 bla. Pokoknya udah diakuisisi lah, Python masih punya dia segala macem. Terus saya kayak giniin, oh maaf Ted kalau salah info, soalnya yang saya tahu itu karena yang terakhir ada info itu Pak Habib, Pak Irwan segala macem tuh udah lepas tangan, udah nggak ada sangkut pautnya sama Python. Terus saya kasih tahu chat terakhir saya ke Pak Irwan aja, Pak Irwan udah nyerah, udah cuma minta doanya aja. Itu ente langsung bicara dengan Yusuf Mansur? Iya, via chat. Nomornya kan saya dikirimin nomornya, langsung saya chat hari itu juga, malam itu juga langsung chat-chatan panjang lebar seperti biasa. IM kan kalau ditagi masalah Python kan selalu ujung-ujungnya nyuruh kita sabar, ikhlas kan. Iya. Udah, terus kira-kira apa pertimbangannya sehingga ente dapat transferan dari Yusuf Mansur? Ya karena mungkin saya belak-belakan aja. Kan saya nggak bilang ke dia ngechat karena udah tahu bakal yang kan. Saya kan nggak bilang ke dia kalau saya ngechat dia tuh karena tahu info di transfer 250.000 sampai 200 kan. Saya cuma doang datang ke dia, cuma nanya mastiin gaji dibayarin aja sih sisanya. Terus dia kan bilang terus sabar ikhtiar, saya giniin, saya pancing, kan saya tahu berita dia nyalek juga kan. Iya. Tapi saya pancingnya gini, oh ya udah Ted, kalau gitu kira-kira teman-teman Ustadz yang di Perindo ada nggak Ted yang nyalek? Siapa tahu ada yang butuh konten buat sosial media kan, lagi buat pemilihan. Iya. Terus Ustadz Cuy malah nanya konten kayak apa, saya jelasin. Ya konten kayak di Python kan saya juga di Python kan pegang kreatif, sering bikin foto video almarhum Pak Hari. Kalau misalkan teman Ustadz ada, bisa kabarin saya atau Ustadz. Oh ya udah, siap. Udah tuh besoknya UIM langsung ngechat saya minta nomor rekening. Jadi menurut ente itu duit itu untuk apa sebenarnya? Saya juga belum tahu, tapi pas udah ditransfer, terus saya tuh masih chat pas udah ditransfer, saya bilang terima kasih ke UIM. Terus saya giniin, makasih Pak, semoga lancar nyaleknya. Dia apa gitu, lupa kata-katanya, pokoknya kayak amin, dan itu juga jalan sih, maksudnya itu juga kayak dia apa sih, kayak dia ngaminin doa saya kan, saya bilang semoga lancar nyaleknya. Kira-kira dari teman-teman ente berapa banyak orang yang dapat, yang ente tahu? Belum banyak Kak, kayaknya cuma dikit aja. Iya. Tahu saya cuma yang itu doang tadi saya sebutin. Iya. Ya karena saya tahu karena mereka udah dapat duluan, terus baru akhirnya saya berani kan, coba aja tes, siapa tahu dapat. Udah ditransfer 250.000, udah habis itu ya udah, saya bulan Juli juga saya nggak ngecek lagi. Iya. Mungkin nggak ada di antara teman-teman ente yang dapat lebih dari 250.000? Enggak sih kayaknya ya. Soalnya dari teman saya yang sebelumnya yang ngasih tahu saya, dia bilang dapatnya sekitar 250.000. Malah kalau saya itu cuma dapat 200.000. Mungkin karena pertimbangannya saya belum berkeluarga atau. Iya. Itu sih Pak yang kejadian kemarin yang lupa saya sounding bulan Juli lalu, kejadian uniknya itu. Iya. Jadi nggak semuanya dikasih ya. Nah kira-kira nomor ente itu dan nomor rekening ente yang kasih ke Yusuf Mansur siapa? Gimana Pak? Nomor rekening dan nomor handphone ente itu ke Yusuf Mansur siapa yang kasih? Oh enggak, saya ngechat duluan ke Yusuf Mansur. Nah saya juga nggak tahu nih. Si Devi ini yang ngasih tahu saya pertama tuh dapat nomor UIN dari siapa? Karena kan dia udah, saya juga udah nggak tahu nomor dia yang dulu kan. Karena juga waktu di kantor udah keluar. Tapi sekarang nomornya sih masih ada. Dan emang di nama kan nomornya nggak saya save.
Jadi dalam chatnya Yusuf Mansur itu kepada ente dan teman-teman ente itu masih hanya diminta untuk bersabar karena pipeline masih berjalan begitu ya? Iya, suruh bersabar aja ikhtiar, terus Iya. dia kayak nggak mau apa ya, nggak mau Akui. lain, atau dia nggak mau ngakui kalau pipeline tuh di posisi orang lain. Atau dia cuman ganti atau dia posisi belum aja. dia nggak mau ngakui bahwa pipeline itu sudah mati ya? Iya, kayaknya kayak gitu sih. Iya. Soalnya kan pas ngomong gitu saya bilang kan saya ngechat Pak Irwan, Pak Habib segala macem, mereka udah cuma minta doa aja, udah nggak bisa ngusain apa-apa. Iya, Pak Irwan itu maksudnya direktur ya, salah satu direktur dari pipeline ya? Iya, Pak Irwan. Pak Irwan ya. Kan kalau saya kan ngechatnya ke Pak Irwan terus. Oh, iya. Pak Irwan yang megang keuangan. Iya. Nggak ke Pak Habib, saya jarang malah ke Pak Habib, nagih langsung Pak Irwan kalau saya. Ngomong-ngomong uangnya buat apa tuh mal 250.000 mal? Ya sebelumnya buat ini lah Pak, buat jajan lah. Buat jajan lah Pak. Buat jajan ya. Walaupun itu kalaupun itu emang duit dia buat serangan Fajar caleg, ya saya juga nggak bakal milih, kan beda daerah saya mah. Iya, ente kan bukan di daerah dapil dia ya? Iya, bukan Pak. Iya. Tapi siapa yang ngomong pertama itu buat kepentingan caleg itu siapa mal? Atau memang hanya rasa ente aja? Kayak nggak ada yang bilang, cuman saya ini aja. Oh, Saya iya. Rasa aja. ambil kesimpulan aja dari pembicaraan saya, terus pas saya singgung tentang nyalek, dia juga kayak amin, kayak Oke. kayak gimana sih, kayak bapak misalkan didoain Pak semoga bapak sukses nih usahanya, amin. Iya, Tapi iya, kan iya. kayak mengiyakan apa yang di. Iya, oke. Mas terima telepon saya. Ya, itulah wawancara Pak Darso Arif dengan mantan karyawan Pipeline, yang mana di sini dia mengungkapkan bahwa dia diberi uang 200.000 oleh Yusuf Mansur, ada juga yang diberi 250.000. Ini saya juga tidak bisa kita tidak bisa kemudian mengetahui yang jelas maksud dari Yusuf Mansur memberikan uang ini tujuannya buat apa gitu, karena dia nyalek atau agar orang-orang ini tidak menuntut dia atau bagaimana gitu. Karena juga nominalnya ini sangat kecil sekali gitu, sangat kecil sekali, berasa kayak kasih uang ke anak SMP untuk berangkat sekolah gitu, kayak berasa ngasih uang jajan ke anak, berasa kayak ini kayak uang jajan gitu. 200.000, 250.000 gitu. Kenapa tidak segera saja melunasi gaji-gaji dari para karyawan ini yang belum dibayarkan gitu, malah nyuruh orang sabar, ikhlas segala macam gitu. Orang lain disuruh seperti itu sementara dia bebas melenggang gitu. Bebas melenggang, hak orang tidak dibayar tapi dia maju sebagai caleg gitu. Sementara seperti ya Pak Soeharto juga pernah bilang ini, bahwa ketimbang dia nyalek duitnya habis buat kampanye, mending duit ini kan dipakai buat kembaliin hak-hak dari orang gitu. Kan di sini aneh dan terdengar naif menurut saya ketika Yusuf Mansur menyuruh mantan-mantan karyawan yang haknya dia tidak bayarkan untuk sabar, ikhlas, ikhtiar dari mana? Sementara dia sendiri tidak mau berbuat apa-apa, seolah-olah ingin lari dari tanggung jawab. Udahlah Yusuf Mansur, tanggung jawab saja, nggak usah banyak tetep bengek. Atau memang Anda ini terkenal bakhilnya gitu loh, terkenal pelitnya gitu loh. Sekedar menyelesaikan kewajiban Anda saja tidak gitu. Bukankah Anda harusnya tahu dong hadis Rasulullah SAW yang tentang bayarlah gaji buruhmu atau upah dari karyawan sebelum keringatnya mengering. Ini sudah tahunan loh. Ada security dari Pipeline yang Anda belum selesaikan kewajiban haknya gitu. Lalu sekarang kan Anda maju sebagai caleg. Kemudian nanti ke depan Anda akan ngomong bahwa Anda gak punya duit. Omong kosong memang. Terlalu banyak omong kosong, terlalu banyak rekayasa, terlalu banyak tipu-tipu di sini gitu loh. Udahlah, selesaikan aja tanggung jawab, nggak usah terlalu banyak embel-embel gitu loh. Pakai cara ngasih duit orang 200.000 itu buat apa loh? Ente ngomong di video ya, bagi-bagi duit 15 miliar gitu loh per bulan. Jauh sekali dengan angka 250.000 gitu loh. Cukup. Dah, cukup sekian dari saya. Saya Al-Walid, see you on the next videos.